Om Swastiastu, jadi perkenalkan saya Putu Raka Sanistiasania Safitri, koas anestesi periode 4 sampai dengan 17 Mei 2020. Pada hari ini saya akan membawakan suatu topik yaitu mengenai resusitasi jantung paru. Jadi sebelumnya resusitasi jantung paru itu sendiri merupakan bagian dari BHD, yang itulah bantuan hidup dasar. Di mana yang dimaksud dengan BHD itu sendiri itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan atau sirkulasi dari tubuh pasien yang diakibatkan karena adanya henti napas ataupun henti jantung dan akibat dari kegagalan fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini dilakukan pada orang-orang yang kondisinya tubuhnya itu memungkinkan untuk hidup. Jadi bila kedua fungsi tersebut itu dapat kembali bekerja. Nah, resusitasi itu sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, itu resuscitate, yang artinya adalah memulihkan kembali fungsi. Fungsi apa saja? Itulah sesuai dengan namanya, yaitu ada resusitasi jantung paru. Berarti ada fungsi jantung dan juga fungsi paru. Di mana fungsi jantung itulah sebagai untuk sistem sirkulasi dan paru-paru sebagai sistem pernapasan yang antara satu dengan yang lainnya itu adalah saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Di mana kedua dengan mengembalikan fungsi kedua sistem tersebut dengan baik, maka akan mampu untuk mencegah kematian otak. Nah, di mana resusitasi itu sendiri itu merupakan suatu prosedur penyelamatan darurat yang dilakukan saat jantung itu berhenti berdetak. Nah, di mana RJP ini tuh harus dilakukan sesegera mungkin, sedini mungkin, agar dapat meningkatkan peluang bertahan hidup dari pasien itu setelah terjadi henti jantung. Nah, untuk tindakan ini sendiri itu dapat dilakukan oleh dokter, para medis, dan juga orang awam yang sudah terlatih. Nah, apa yang dimaksud dengan henti jantung? Jadi henti jantung itu adalah berhentinya sirkulasi darah secara mendadak pada seseorang yang masih memiliki harapan hidup. Nah, adapun tanda-tanda dari pasien ataupun seseorang tersebut yang mengindikasikan atau curiga adanya henti jantung itu adalah berupa misalnya tiba-tiba kolaps, kemudian tiba-tiba tidak sadar, tidak ada respon, kemudian tidak bergerak, kemudian didapatkan adanya henti nafas atau nafasnya tidak adekuat atau gasping, kemudian dilihat misalnya ada sianosis, dan kemudian tidak teraba denyut pada arteri-arteri yang superficial atau yang besar, seperti pada arteri karotid, brachialis, dan juga femoralis. Nah, henti jantung ini sendiri dapat disebabkan dari dua hal. Jadi secara berdasarkan penyebabnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang penyebab untuk yang primer sendiri itu merupakan suatu keadaan henti jantung yang memang disebabkan karena memang ada kelainan pada jantungnya sendiri, misalnya karena ada kelainan pada sistem konduksi jantungnya, kemudian memang ada kelainan pada otot jantungnya, dan juga kelainan pada katup jantung. Sedangkan untuk yang sekunder itu adalah suatu henti jantung atau keadaan henti jantung yang disebabkan karena penyebab lain selain dari jantung. Jadi masalah-masalah lain selain dari jantung itu sendiri, misalnya karena ada aspeksia, misalnya gagal nafas, kemudian karena adanya perdarahan akut yang masif, dan juga karena respon toksik. Oleh karena itu, dari kondisi henti jantung itu sendiri penting sekali untuk melakukan tindakan resusitasi itu sesegera mungkin, sedini mungkin, karena waktu itu memegang peranan yang sangat penting. Jadi semakin cepat kita untuk melakukan tindakan resusitasi, maka akan semakin tinggi keberhasilan dari tindakan tersebut untuk dilakukan. Jadi semakin besar kemungkinan atau peluang hidup dari pasien itu sendiri. Nah, maka semakin lama maka akan semakin lama atau semakin lama waktunya itu ditunda, misalnya dari menit saja ataupun 2 menit ataupun 3 menit, maka itu akan dapat merusak atau memberikan damage pada berbagai sistem organ. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah prosedur resusitasi jantung paru itu yang berdasarkan dari guideline AHA, yaitu American Heart Association, yang pada tahun 2015. Jadi berdasarkan dari guideline AHA yang pada tahun 2015 tersebut, untuk melakukan suatu prosedur resusitasi jantung paru itu ada singkatan yang dapat mempermudah kita untuk melakukan tindakan tersebut secara sistematis dan juga terstruktur, yaitu adalah DRS-CAB. Dimulai dari adanya prosedur awal dan juga nanti adanya prosedur resusitasi yang sebenarnya. Jadi untuk prosedur awalnya itu sendiri itu adalah meliputi tiga singkatan, itu adalah DRS, itulah danger, respond, dan shout for help. Nah, untuk tindakan ini sendiri, prosedur awal ini harus segera dilakukan. Jadi memang tidak ada persiapan khusus baik itu alat ataupun obat-obatan, karena ini merupakan bantuan hidup dasar. Jadi benar-benar hanya memerlukan diri kita saja tanpa perlu alat ataupun obat khusus. Yang pertama adalah prosedur awal yang dilakukan itulah danger.
Jadi dengan danger apa yang harus kita lakukan yaitu adalah 3A. Jadi ada singkatan lagi. 3A yaitu amankan diri, amankan lingkungan, dan juga amankan korban. Jadi pastikan sebelum kita menolong korban, kita juga harus pastikan di lingkungan sekitar itu aman bagi kita untuk melakukan tindakan resusitasi atau tidak, apakah ada bahaya lain misalnya seperti kebakaran ataupun gempa dan lainnya. Kemudian untuk yang kedua adalah respons. Jadi untuk merespons ini adalah kita melihat atau menilai, mengevaluasi kesadaran dari pasien. Nah, untuk singkatan yang dapat mempermudah kita untuk mengevaluasi itu adalah AVPU, yaitu berupa ada alert, verbal, pain, dan unresponsive. Jadi ini adalah singkatan untuk menentukan apa grading kesadaran dari pasien. Kalau misalnya alert, artinya korban sadar dengan baik, orientasinya masih bagus. Kemudian verbal, jadi korbannya itu baru akan merespon ketika kita itu memanggil atau mendengar suara kita. Jadi kayak kita bisa lakukan itu dengan misalnya memanggil korbannya itu Pak, Bu, tolong buka matanya, atau bangun-bangun, atau dan sebagainya. Nah, kemudian yang pain itu adalah korbannya itu baru dapat merespon ketika kita memberikan rasangan nyeri. Biasanya kita akan lakukan rasangan nyeri itu adalah pada daerah-daerah yang sensitif terhadap rasa nyeri, seperti pada daerah glabella dan juga sternum. Kemudian yang terakhir adalah unresponsive, jadi sama sekali tidak ada respon walaupun sudah dipanggil, ditepuk, ataupun diberikan rangsangan nyeri. Dan di saat inilah kita juga sekaligus mengidentifikasi adanya denyut nadi atau pulse dan juga evaluasi nafasnya. Kemudian setelah kita ketahui kalau misalnya tidak ada respon sama sekali, kemudian yang kita lakukan adalah shout for help. Jadi kalau misalnya memang keadaannya itu kita di lapangan atau di luar, jadi segera minta tolong kepada orang lain, cari pertolongan pada orang lain, dan minta tolong untuk segera menghubungi emergency call. Kalau memang keadaannya atau situasinya di rumah sakit, kita sebagai petugas medis dapat melakukan atau menginstruksikan untuk dipanggilkan kode-kode blue. Kemudian setelah shout for help, barulah dilakukan prosedur resusitasi yang sebenarnya, yaitu adalah dengan singkatan CAB, yaitu C-nya adalah circulation, kemudian airway, dan breathing. Nah, kemudian yang pertama itu dari CAB sendiri, yang pertama adalah kita mengevaluasi sirkulasinya. Yang paling gampang itu adalah dengan mengidentifikasi nadinya, apakah ada atau tidak denyut nadi dari arteri-arteri yang besar, arteri karotis, kemudian radialis, dan lainnya. Nah, apabila memang tidak ada nadi, tidak ada pulse, segera memulai kompresi, atau segera mulai itu segera mungkin, sedini mungkin. Nah, bagaimana caranya kita melakukan kompresi tersebut adalah yang pertama, harus yang perhatikan adalah posisi dari pasien. Nah, pertama adalah posisikan korban ini sedemikian rupa, yaitulah di atas alas yang datar dan keras dalam keadaan terlentang. Jadi di mana nantinya penolong itu berada di sebelah kanan korban, kemudian dalam posisi sejajar dengan bahu dan di samping dada korban. Kemudian letakkan tangan kiri terlebih dahulu itu di atas dada korban, dan kepalkan tangan kanan dengan jari-jari terkunci di atas tangan kiri. Boleh tangan kiri atau tangan kanan yang terlebih dahulu, itu tidak masalah, tergantung, yang penting tangan yang lebih dominan, yang lebih kuat itu berada di bagian yang lebih atas, yang berada di antara salah satu jari-jari terkunci. Nah, kemudian posisi tangan dari penolong sendiri itu harus tegak lurus di atas dada korban, dengan siku lengannya itu juga lurus menekan dada korban, dan juga kedua bahu itu berada tepat di atas sternum korban. Jadi sehingga nantinya dada korban dan tangan penolong itu akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, setelah posisinya sudah dipastikan, sudah benar-benar mantap, barulah dilakukan suatu kompresi. Yaitu untuk kompresi yang dilakukannya itu adalah RJP atau kompresi yang harus berkualitas. Jadi apa yang disebut sebagai kompresi yang berkualitas? Jadi kriteria apa saja? Nah, untuk suatu kompresi dapat dikatakan berkualitas ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu adalah dari laju kompresinya. Nah, ini dari laju kompresinya itu harus mencapai minimal 100, jadi 100 sampai dengan 120 kali per menit. Kemudian dari kedalaman kompresinya itu dibedakan antara dewasa, anak-anak, dan juga bayi. Pada dewasa yang minimalnya itu 5 sampai 6 cm, kemudian pada anak-anak minimal harus kedalamannya itu mencapai minimal sepertiga dari diameter anteroposterior dari dadanya, yang kira-kira misalnya 5 cm. Kemudian pada bayi itu minimal sepertiga, juga sama, minimal sepertiga diameter AP anteroposterior dari dada bayi itu sendiri, kurang lebih 4 cm. Kemudian dari durasi kompresinya sendiri itu adalah lakukan 30 kompresi itu dalam satu siklus. Jadi untuk mendapat satu siklus, di mana 5 sampai 6 siklus itu dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 menit.
Jadi nantinya juga nanti pada saat kompresi itu, jadi kita juga pada saat melakukan kompresi kita akan menghitung dengan suara keras. Jadi 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 3 itu berkelanjutan sampai 6, jadi 6 kali sehingga terpenuhi satu siklus. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah rasio kompresi dan ventilasi. Jadi tidak hanya melakukan kompresi tapi juga memberikan bantuan nafas, yaitu ventilasi. Dengan rasionya itu juga berbeda-beda, dikategorikan berdasarkan dari usia dari korbannya. Kalau misalnya dewasa, rasionya 30:2 untuk 1 atau 2 penolong, dan pada anak-anak atau bayi itu juga bergantung dari penolongnya. Kalau misalnya cuma sendirian itu rasionya 30:2, dan pada kalau misalnya ada bantuan atau misalnya pada ada 2 penolong itu rasionya 15:2. Nah, juga perlu diperhatikan adalah kita harus membiarkan recoil penuh setiap kali kita mengkompresi. Jadi jangan pernah bertumpu pada dada. Karena dengan membiarkan recoil penuh itu kita juga membiarkan venous return-nya itu berjalan secara optimal. Jadi bisa kembali aliran darahnya itu ke dalam jantung, dan sehingga pada saat kompresi berikutnya itu mampu memberikan sirkulasinya itu ke darah itu lebih optimal dan lebih maksimal lagi. Sehingga kalau misalnya pada saat kompresi itu dilakukan bertumpu pada dada, itu akan mengurangi efektivitas dari venous return-nya. Jadi tidak akan optimal dan juga maksimal venous return yang kembali pada jantung. Nah, kemudian setelah penghitungan tadi, maka akan didapatkan 30 kali kompresi, dan kemudian di sela-sela 30 setiap 3 kali 30 kompresi itu dilakukan 2 kali tiupan bantuan nafas. Kemudian ini adalah beberapa hal, jadi ada anjuran ataupun larangan yang dilakukan untuk memenuhi kriteria kompresi atau RJP yang berkualitas. Jadi yang pertama adalah si penolong itu harus melakukan kompresi, yaitu dengan kecepatannya yaitu adalah sebanyak 100 sampai 120 kali kompresi itu yang per menit. Jadi dan tidak boleh lebih dari 120. Nah, untuk ini adalah perbedaan dari guideline yang pada tahun 2010 dan 2015. Nah, untuk yang guideline 2010 itu tidak diinformasikan seberapa maksimal. Jadi hanya diinformasikan minimal 100 kali per menit, 100 kali per menit, tapi tidak diinformasikan sampai seberapa banyak atau seberapa maksimal harus dilakukan kompresi. Sedangkan pada guideline yang 2015 itu diinfokan bahwa batas dari kompresi dada itu adalah 100 sampai dengan 120 kali per menit. Kemudian untuk kedalamannya sendiri adalah penolong harus mengkompresi ke dalam kedalaman dada itu adalah minimum 5 sampai 6 cm. Nah, perbedaannya juga adalah pada guideline yang 2010 itu tidak hanya diinformasikan untuk mengkompresi kedalamannya itu hanya minimal 5 cm, tapi untuk maksimalnya tidak diinfokan. Sedangkan pada guideline yang terbaru itu pada tahun 2015 itu diinformasikan 5 sampai dengan 6 cm. Jadi batasnya adalah 6 cm. Memang alasan di sini yaitu adalah dikatakan bahwa dengan lebih dari 6 cm itu dikhawatirkan akan membuat cedera, walaupun kenyataannya di lapangan sendiri lebih banyak orang-orang yang melakukan resusitasi ini itu lebih banyak lebih sering dangkal, kurang dalam atau lebih sering dangkalnya dibandingkan kelebihan atau lebih dalam. Nah, kemudian untuk alasan kenapa dilakukannya itu harus dalam batas 100 sampai dengan 120, jadi tidak melebihi dari itu. Nah, dikatakannya juga kalau misalnya melakukan kompresi dadanya itu lebih dari 120 kali per menit, itu akan mengurangi tingkat kedalaman atau kompresi dari dadanya itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah penolong itu juga harus membiarkan terjadinya recoil penuh atau full recoil setiap kali melakukan kompresi, dan tidak boleh bertumpu atas dada. Jadi untuk guideline yang tahun 2010 itu hanya diinformasikan, hanya membolehkan adanya terjadinya full recoil, dan tambahannya adalah pada guideline 2015 ini adalah full recoil plus adanya kita tidak boleh melakukan tumpuan atau bertumpu di atas dada, karena itu mampu menghalangi terjadinya venous return sehingga venous return itu tidak bisa efektif atau tidak maksimal. Kemudian yang keempat adalah penolong itu juga harus meminimalkan jeda dalam kompresi, dan kemudian
diinformasikan juga untuk tidak boleh menghentikan kompresi itu lebih dari 10 detik. Jadi harus kurang dari 10 detik. Nah, di sini ini maksudnya itu adalah menghentikan kompresi itu artinya adalah ada satu interupsi. Jadi interupsi kompresi itu hanya dilakukan bila kritis atau bila perlu saja, dan itu dilakukannya itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Nah, adapun interupsi kompresi itu dilakukan apabila untuk yang pertama adalah untuk mengecek hal-hal tertentu. Misalnya yang pertama adalah cek irama jantung atau cek nadi. Yang kedua adalah melakukan defibrilasi. Kemudian yang ketiga adalah pada saat pergantian penolong, dan yang keempat adalah pada saat misalnya intubasi atau pemasangan ETT. Kemudian yang terakhir yaitu penolong juga harus memberikan ventilasi yang cukup. Jadi berdasarkan dari rasio kompresi dan ventilasi tadi, yaitu adalah 30:2. Jadi setiap melakukan 30 kali kompresi, jadi harus diselingi dengan 2 kali nafas buatan. Yang setiap nafas buatannya itu diberikannya itu lebih dari 1 detik, dan diperhatikan bahwa setiap kali memberikan nafas buatan tersebut maka dadanya itu harus terangkat. Dan juga perlu diperhatikan bahwa terlalu banyak atau memberikan nafas buatan itu harus diukur atau ditakar agar tidak terlalu berlebihan. Nah, ini kemudian adalah ringkasan dari komponen-komponen dari RJP tadi yang untuk memenuhi kriteria RJP yang berkualitas. Dan dari rasio kompresinya, kemudian ada kecepatan kompresi, kedalaman kompresi, penempatan tangannya itu bagaimana, kemudian harus ada recoil dada, dan meminimalkan gangguan ataupun interupsi pada saat melakukan kompresi. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan kompresi dan mengevaluasi sirkulasinya, lalu selanjutnya itu adalah evaluasi dari airway-nya, jadi jalur nafasnya. Jalan nafasnya itu bebas, apakah ada sumbatan atau tidak. Nah, dan kemudian untuk membebaskan jalur nafasnya itu ada beberapa manuver yang dapat kita lakukan, yaitu adalah yang pertama adalah head tilt chin lift. Dalam bahasa Indonesianya itu bisa tengadahkan kepala dan topang dagunya. Hal ini dilakukan dengan tangan kiri penolong itu letakkan pada dahi korban, kemudian lakukan juga gerakan dengan menekan dahinya ke belakang, jadi menekan belakang. Kemudian tangan kanan yang penolong itu diletakkan di pada bagian bawah dagu, kemudian gerakan dagu ke depan atas, dan hal ini dilakukan secara simultan atau bersamaan. Kemudian yang kedua adalah manuver yang kedua itu adalah chow thrust. Jadi perlu diperhatikan adalah pada saat kalau misalnya kita curiga pada pasien-pasien yang kita curiga ada riwayat misalnya ada trauma servikal, itu tidak disarankan untuk melakukan head chin lift, tapi lebih ke jaw thrust. Jadi untuk jaw thrust ini, jadi dilakukannya itu adalah dengan mendorong sudut rahang kiri dan kanan itu ke arah depan, sehingga nanti barisan gigi bawah itu berada di depan barisan gigi atas. Kemudian setelah kita mengevaluasi airway-nya dan juga melakukan beberapa manuver untuk mengatasinya, untuk membebaskan jalur nafas, sering kita lakukan adalah mengevaluasi breathing. Jadi pernapasannya, apakah nafasnya itu bernafas atau tidak, kemudian apakah setelah nafas, apakah adekuat atau tidak. Jadi yang bisa dapat dilakukan, jadi kalau misalnya belum terpasang alat bantu nafas bantuan, jadi bisa kita sesuaikan, berikan mouth to mouth tadi, mulut ke mulut. Jadi sesuaikan rasio kompresi tadi sesuai dengan rasio kompresi ventilasi, rasio pemberian nafas buatannya, yaitu dengan perbandingan 30:2. Jadi setiap pemberian nafas buatan dipastikan bahwa dadanya itu mengembang, jadi visible chest benar-benar kelihatan itu mengembang. Kemudian dengan tiap pemberian nafasnya itu adalah lebih dari 1 detik. Kemudian apabila misalnya kita sudah pastikan misalnya nadinya itu ada nadi, kemudian ada pulse, sirkulasinya itu spontan, maka dapat diberikan breathing atau nafas buatannya setiap 5-6 detik dan dievaluasi tiap 2 menit. Kemudian mouth to mouth ini merupakan cara yang paling simpel atau sederhana dan cepat juga. Jadi ini menggunakan nafas ekspirasi dari penolong, dan saat diinspirasikan itu masih ada oksigen yang dapat pada pasien itu sekitar 16%. Nah, kalau misalnya penolong itu tidak bisa melakukan mouth to mouth misalnya, ataupun agak enggan atau tidak berpunyai kemampuan atau tidak percaya diri, misalnya pada keadaan di mana misalnya pasiennya itu misalnya ada trauma servikal, kemudian banyak darah ataupun situasinya tidak memungkinkan, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan hands only CPR atau RJP. Jadi RJP tanpa hanya kompresi saja, tanpa dilakukannya nafas buatan, tanpa pemberian nafas buatan. Nah, kalau misalnya alat bantu nafas itu sudah ada, jadi pemberian nafas buatannya itu adalah setiap 1 tip itulah setiap 6 detik, sehingga akan mencapai RR-nya itu 10-12 kali per menit. Kemudian harus dipastikan dadanya itu mengembang saat memberikan tiupan. Nah, ini merupakan chain of survival-nya dari rantai kelangsungan hidup
Yang ini adalah pada guideline yang 2015, yaitu adalah adanya perbedaan dari situasi atau keadaan dari kasus itu sendiri. Jadi ini adalah HCA, jadi hospital, kemudian OH itu out of hospital. Jadi ada yang keadaannya itu adalah di lapangan, di luar rumah sakit, dan ada yang situasi atau seniornya itu adalah di rumah sakit. Nah, kalau misalnya sebenarnya tidak ada yang begitu, maksudnya ada terlalu perbedaan jauh di antara yang di rumah sakit dengan yang di lapangan. Nah, misalnya pada rumah sakit itu, hal yang pertama dilakukan adalah pengawasan dan pencegahan, supaya pencegahan terjadinya henti jantung atau penentu napas. Nah, kalau terjadi, barulah segera aktifkan sistem tanggapan darurat. Kalau misalnya pada rumah sakit, itu pasti akan langsung mengaktifkan code blue dan untuk segera memanggil tim resusitasi. Nah, setelah itu barulah dilakukan, setelah mengaktifkan code blue tersebut, setelah emergency code, kemudian barulah tenaga medis sekitarnya yang paling dekat itu harus melakukan CPR yang berkualitas tinggi secepatnya. Kemudian barulah setelah alat-alatnya sudah memadai, setelah melakukan CPR itu barulah dilakukan defibrilasi secepat mungkin, dan kemudian dilanjutkan dengan adanya bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Sedangkan pada kondisi atau keadaan skenario itu di luar rumah sakit pada lapangan, yang pertama shout out help, jadi harus emergency call-nya itu harus segera dilakukan. Jadi kalau misalnya kita sendiri, kita bisa tolong orang lain tuh untuk segera menelporkan, kemudian baru melakukan RJP, kemudian setelah bantuan itu datang, tenaga medis datang, barulah lakukan defibrilasi secara cepat. Kemudian barulah dirujuk segera dibawa dari ambulans itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, kemudian untuk perbedaan yang mendasar sekali yang paling menonjol dari guideline yang 2010 dengan 2015 itu adalah dari urutan prosedur resusitasinya sendiri. Nah, untuk guideline yang 2010 itu prosedurnya itu, resusitasinya itu adalah urutannya adalah ABC. Jadi mengevaluasi dan menangani airway, breathing, dan circulation. Kemudian sementara untuk guideline yang 2015 itu urutan prosedurnya itu adalah yang pertama adalah circulation, jadi mengevaluasi circulation terlebih dahulu, mengevaluasi nadi atau tidak, baru diikuti dengan airway dan juga breathing. Sementara sebenarnya antara ketiga komponen itu, antara airway, breathing, dan circulation, itu ketiganya itu memegang peranan penting. Tidak ada yang lebih diprioritaskan atau dianaktirikan atau bagaimana. Cuma hanya saja karena memang pada saat keadaan emergency ataupun keadaan darurat itu kita harus memprioritaskan hal-hal yang mampu untuk meningkatkan peluang ataupun peluang dan juga change, di mana dengan melakukan tindakan resusitasi ini, jadi kemungkinan pasiennya untuk dapat kembali atau fungsi-fungsi respirasi dan juga sirkulasinya itu dapat lebih besar untuk kembali lagi. Nah, di sini dikatakan adalah bahwa kenapa urutan ini kemudian dirubah dari ABC itu menjadi CAB. Jadi karena sebagian besar kasus-kasus henti jantung yang ada di lapangan itu, orang-orang dewasa yang mengalami henti jantung itu adalah irama jantungnya itu adalah berupa VT dan VF. Jadi ventricle fibrillation dan juga ventricle tachycardia, di mana kedua irama jantung ini terapinya itu adalah harus segera diberikan kompresi sedini mungkin dan defibrilasi juga secepat mungkin. Jadi apabila kita melakukan misalnya seperti guideline yang pada tahun 2010 itu adalah ABA terlebih dahulu, baru B dan baru C, maka itu akan mendelay atau menunda kita melakukan kompresi. Sementara target kita untuk resusitasi itu adalah untuk melakukan kompresi itu sedini mungkin, secepat mungkin, untuk dapat meningkatkan change ataupun kesempatan atau peluang keberhasilan tindakan resusitasi itu sendiri, sehingga urutannya pun diubah pada guideline yang ke 2015. Nah, ini merupakan ringkasan alur-alur dari pasien awalnya pada saat misalnya pada skenario pada saat pasien tidak sadar, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi pada saat ini tetap melakukan prosedur awal seperti tadi, danger, amankan lokasi, amankan diri, amankan lokasi atau lingkungan, juga amankan pasien. Kemudian mulai responsnya, kita lihat kesadarannya. Kemudian setelah responnya kok, kalau misalnya memang responnya, kemudian DRS, kemudian shout for help. Kemudian di sini setelah
kita aktifkan sistem tanggap darurat dan segala macamnya, kemudian perhatikan nafasnya. Jadi kalau misalnya nafasnya itu normal, ada denyut, ya tetap observasi, pantau sampai tenaga medis tiba. Kalau misalnya nafasnya tidak normal tapi ada denyut, berikan nafas buatan dengan ketentuan yang seperti alur pada AHA. Kemudian kalau misalnya nafasnya terhenti, terus tersengal dan tidak ada denyut, segera lakukan kompresi sesegera mungkin dengan tadi sesuai dengan kompresi yang berkualitas, yaitu dalam siklusnya itu 30/2, 30 kompresi dan 2 kali nafas buatan. Dan apabila misalnya AED-nya itu sudah tiba, sudah ada, maka harus kita lakukan pengecekan irama jantungnya. Jadi shockable atau tidak, dapat dikejut atau tidak. Kalau misalnya dapat dikejut, segera lakukan defibrilasi, kejut jantung, kemudian lihat responnya. Kalau misalnya tidak ada respon, baru segera lanjutkan CPR atau RJP. Nah, kemudian kapan kita harus mengakhiri tindakan resusitasi ini? Jadi kapan kita boleh menyelesaikan RJP ini? Jadi yang pertama adalah apabila pasien itu timbul kembali sirkulasi dan ventilasi spontan yang efektif pada korban. Jadi ditandai dengan nadinya itu sudah mulai teraba dan nafasnya itu spontan. Apabila ini terjadi, maka segera baringkan atau posisikan pasien itu sesuai dengan recovery position atau posisi mantap. Nah, adapun recovery position itu sendiri sesuai dengan gambar ini ditampilkan harus sesuai seperti itu. Jadi dengan tangan yang sebelah kiri itu harus tangan yang sebelah kanan yaitu harus berada di bawah dagu, jadi untuk menjaga agar mulut tetap terbuka, jadi supaya airway-nya bagus, dalam napasnya bagus, dan juga breathing-nya juga maksimal breathing-nya. Dan kemudian lengan kiri yang satunya lagi itu ditekukkan atau dilekukan agar menopang badan, sehingga untuk menjaga agar tidak berbalik ke arah sebaliknya. Dan kemudian kakinya juga ditekukkan agak miring ke sana untuk mensupport atau menyokong posisi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kapan kita harus mengakhiri RCP, itulah pada saat tenaga yang lebih berkompeten itu sudah ada. Jadi kita bisa tugas kita bisa diambil alih olehnya. Kemudian yang ketiga adalah pada saat korban tidak kunjung sadar, tidak ada nafas spontan selama pemberian tindakan resusitasi itu selama 15-30 menit. Dan yang terakhir adalah apabila penolong kelelahan. Baik, jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai RCP. Terima kasih.